Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra. Saya biasa dipanggil Ameh. Saya lahir tanggal 23 Desember 2005 di Jakarta. Jadi saya lahir di Puskesmas Cililitan. Itu bertepatan banget dengan waktu maghrib dan pas juga lagi hujan-hujan. Jadi saya punya cerita waktu saya dilahirkan, waktu ibu saya melahirkan itu ceritanya kan lagi hujan deras banget. Nah terus tuh di rumah sakit itu tuh kebetulan ada dua orang yang sedang proses melahirkan, yaitu ibu saya sama orang yang di sebelah ibu saya. Nah ketika mereka berdua pas melahirkanku tuh tiba-tiba kayak hujan deras banget dan ada geledek besar itu kayak jor gitu. Nah ketika geledek besar tuh tiba-tiba lampu di rumah sakitnya tuh mati. Nah terus pas mati ya udah akhirnya orang-orang di rumah sakit semuanya pada kebingungan gitu, kayak aduh gimana nih gitu kan, tapi akhirnya mereka tetap ngelanjutin proses lahirannya. Nah setelah lampunya nyala, susternya sempat bingung kayak aduh bayinya apa bakal ketuker atau gimana gitu. Tapi ya alhamdulillah nggak ketuker sih, jadi ya aman lah, saya tetap jadi anak ibu saya dan begitupun yang di sebelah ibu saya gitu. Tapi walaupun saya bukan anak yang tertukar, tapi sampai sekarang pun saya masih menjadi bahan ledekan kakak-kakak saya, karena saya selalu dibilang tuh kayak kamu tuh sebenarnya anak yang ketukar, kamu ini kamu itu bla bla bla. Dulu pas pertama dengar sih emang sakit hati ya, karena nangis gitu, tapi kalau sekarang malah kayak ketawa gitu, karena mau percaya kalau anak saya anak yang ketukar, masalahnya saya mirip sama mama saya, bahkan saya hampir dibilang kembar gitu sama mama saya, walaupun jarak kelahirannya tuh jauh gitu dari kakak-kakak saya. Jadi ya begitulah kenalan singkat dari saya. Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Nah jadi ya benar, abang saya yang ketiga nggak jadi anak terakhir. Jadi saya punya cerita. Awalnya tuh abang saya yang ketiga tuh sudah hampir mau jadi anak terakhir, karena awalnya orang tua saya tuh udah nggak niat gitu buat punya anak lagi gitu, buat punya anak yang keempat. Tapi tiba-tiba orang tua saya ngasih tahu abang saya kalau misalkan orang tua saya tuh lagi hamil saya gitu. Terus ya udah akhirnya abang saya dengarnya kan kecewa gitu, karena yang tadinya dia mikir pengen jadi anak bontot malah nggak jadi karena orang tua saya hamil lagi. Nah terus ada cerita lucu, jadi pas orang tua saya sedang berjalan bersama abang saya gitu berdua di pinggir kali, orang tua saya ngasih tahu gini, kamu tahu nggak kalau misalkan kamu mau punya adik lagi gitu. Terus abang saya dengarnya kecewa gitu kan, karena kayak gak jadi anak bontot dong gitu. Terus abang saya ngomong kayak gini, aku nggak mau aja jadi anak ketiga mah, buang aja kayak bayinya gitu ke kali gitu. Itu saya awal dengar ceritanya nangis juga, karena kayak berarti abang gua nggak rela dong gua lahir gitu kan. Tapi makin kesini ya kalau dengar cerita itu malah jadi lucu sih, malah jadi kayak ketawa gitu, karena nggak tahu kenapa kayak bagi saya itu cerita yang lumayan lucu aja gitu. Kita langsung skip aja ke waktu saya umur 5 tahun. Itu pertama kalinya saya masuk PAUD atau TK gitu, kalau nggak salah TK deh kayaknya ya. Jadi waktu TK itu saya, orang tua saya benar-benar lagi sibuk kayak bekerja gitu. Jadi saya memang dibilang kurang dapat perhatian dari orang tua. Jadi ya kalau misalkan apa-apa tuh benar-benar sendiri. Itu kan banyak yang bilang kalau misalkan anak bontot nih selalu dimanja, selalu disayang-sayang, selalu dapat perhatian lebih. Tapi kalau di saya sih nyatanya enggak, karena ya memang saat itu orang tua saya memang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu, yang kerjanya tuh yang pulangnya tuh bisa seminggu 2 minggu gitu, karena mereka harus dinas keluar kota gitu. Jadi waktu awal saya masuk TK saya inget banget. Jadi saya kan awalnya minta anterin gitu, terus saya minta tungguin juga kayak anak-anak yang lain kan, kayak ditungguin orang tuanya gitu. Orang tuanya pada ngobrol, pada ngumpul-ngumpul buat nunggu anaknya pulang gitu. Tapi pas di tengah pelajaran tiba-tiba orang tua saya pulang gitu, yang bikin saya jadi kayak
nangis gitu. Terus tapi untungnya saya masih sempat buat ngejar orang tua saya gitu, kayak saya kejar kayak mama jangan pulang sambil nangis gitu. Tapi ya udah orang tua saya tetap sempet balik lagi gitu buat nemenin saya sebentar. Nggak lama kemudian tiba-tiba orang tua saya hilang lagi, tapi waktu itu saya nggak sempat ngejar gitu. Jadi ya udah keburu hilang. Jadi saya ya pasrah lah, mau gimana lagi. Tapi endingnya ya udah awalnya saya nangis gitu, tapi endingnya ya udahlah gitu. Akhirnya saya pulang sendiri gitu kan. Itu nah, tapi semenjak saya masuk SD itu kelas 3, orang tua saya udah berhenti kerja. Jadi mereka lebih memilih untuk buka usaha toko, bukan buka usaha sih, tapi kayak kerja di toko gitu, kayak toko buah-buahan. Jadi menjual semacam aneka buah-buahan dan olahan makanan atau minuman yang mengandung buah seperti jus, salad buah, puding, dan lain-lain. Lanjut, ketika saya SD, alhamdulillah situ saya sudah mendapatkan cukup perhatian, tapi bukan yang perhatian lebih gitu, karena orang tua saya juga harus jaga toko gitu. Tapi alhamdulillah nggak seperti yang orang tua saya masih kerja di kantor dulu. Kalau di kantor itu kan kayak benar-benar saya ketemu orang tua saya cuma pagi sama tengah malam doang gitu. Kalau siang atau ini kayaknya enggak gitu kan. Nah kalau yang semenjak di toko ini saya bisa ketemu hampir tiap pagi, terus sore, malam, itu lumayan sering lah dibandingkan dengan yang dulu gitu kan. Nah gitu aja. Jadi pas SD itu saya pernah jadi korban bully karena memang orang tua saya yang bekerja gitu. Jadi ingat banget dulu kelas 3 tuh ceritanya lagi pelajaran agama. Nah memang kesalahan saya lupa membawa buku tulis agama Islam. Jadi saya terpaksa harus membeli lagi gitu kan. Saya beli yang kosongan di abang-abang luar. Nah ketika saya ingin mengumpulkan buku tulis itu, tiba-tiba teman saya bilang gini kayak, Fatima, kamu kok bukunya nggak disampul sih, kamu nggak dapat perhatian dari orang tua kamu ya? Jadi itu saya langsung kayak bener-bener sakit hati banget, terus kayak refleks nangis gitu, karena emang relate gitu, kayak emang bener, emang kurang, tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Disitu sih langsung kayak nangis ke pojokan itu, nangis aja sampai guru saya datang gitu kan, nanya, kamu kenapa, kamu dinangisin sama siapa gitu kan. Tapi saya nggak mau jawab karena kayak dia ini emang ketua geng gitu loh, kayak emang serem dulu laganya. Makanya saya takut buat ngasih tahu, jadi saya lebih milih diem gitu kan, karena kalau misalnya saya ngomong saya takutnya nanti malah dia apa-apa gitu. Ketika saya umur 4 SD, maksudnya ketika saya kelas 4 SD itu saya mempunyai sahabat yang namanya Tika. Dia tuh orangnya emang lucu banget, kayak sefrekuensi sama saya. Dia lucu, unik, terus dia juga humoris, rame banget, dia aktif. Terus dia emang orangnya nerd, tapi gak tahu kenapa saya kayak suka gitu berada di samping dia, karena selama di samping dia tuh saya ngerasa kayak kehibur aja gitu. Entah apa yang dia omongin, apa yang dia bercandain gitu, saya benar-benar kehibur banget. Makanya kayak orang-orang anggap dia, apaan sih nih orang tuh kayak aneh banget gitu. Tapi kalau misalkan saya, ini orang tuh kayak seru banget gitu, asik gitu. Malah saya itu sebaliknya gitu, ngerasa kalau dia ini asik, bukan nerd gitu kan. Walaupun orang anggap lah ini orang aneh banget, ini orang gila ya, ini orang ini bla bla bla, kayak banyak gitu yang ngegunjing dia. Tapi cuma kayak pas itu saya doang yang benar-benar ngerasa nyaman gitu di samping dia gitu. Karena dia tahu kenapa, kayak dia emang asik banget kalau menurut saya gitu. Kayak segala apa aja dibercandain tuh, nah bercandanya itu emang masuk ke saya, jadi saya ngerasa asik. Nah tapi pernah waktu kelas 5 SD, enggak 6 SD, itu kami kan duduk berdua di bangku. Nah gak tau kenapa dia kayak ada kepikiran buat ngikat tali sepatu kita berdua. Jadi kayak tali sepatu dia sama tali sepatu saya tuh diikat jadi satu gitu. Dan itu ya otomatis kalau misalkan kita bergerak, yang satu juga harus bergerak, karena kalau misalkan
kita bergeraknya satu nggak gerak ya mungkin kita bakal jatuh gitu kan. Nah terus tiba-tiba buku kami tuh jatuh ke depan, buku tulis jatuh ke depan, tapi kita mau ngambil pun susah gitu. Terus kita minta tolong orang tapi nggak ada yang mau ngambilin gitu kan, karena kayak pada males gitu atau nggak tahu lah kenapa. Terus tiba-tiba guru datang kayak, ini buku siapa, kenapa nggak diambil, kenapa dibiarin geletak di lantai gitu kan. Terus ya udah tuh akhirnya kita berusaha melepas tali sepatu dulu, tapi kan lumayan lama ya karena diikat sama dia tuh diikat mati, bukan diikat pita biasa. Akhirnya guru saya kayak penasaran kenapa lama banget gitu, akhirnya didatengin dan dilihat, ternyata astaga kalian nih bener-bener ya, masa di kelas aja ya tali sepatu diikat kayak gini gitu kan, bener-bener kayak dimarahin bla 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 gitu. Yang tadinya kita dari kelas 4 duduk berdua, dan kelas 6 pun akhirnya kelas 6 pun kita dipisahin karena masalah itu gitu. Jadi saya duduk sama orang lain dan si Tika ini tetap duduk di bangku tapi diganti sama orang lain. Lanjut ketika saya memasuki SMP, itu kelas 8 saya juga mempunyai sahabat, tapi ini lebih ke sahabat yang gimana ya, bukan yang nerd, tapi dia kayak perhatian banget, yang perhatiannya tuh tinggi, itu care-nya tinggi banget sama saya. Kayak saking care tuh kayak saya sakit, saya pernah waktu itu ceritanya sakit parah gitu, masalah lambung gitu, jadi saya nggak, yang memungkinkan saya tuh nggak masuk sekolah beberapa hari gitu kan. Akhirnya dia datang jauh-jauh dari rumah dia dengan saya tuh lumayan jauh gitu, dia datang jauh-jauh ke rumah saya cuma buat ngerawat saya doang gitu, kayak bener-bener dirawat, dianterin ke klinik, terus ditemenin buat ngambil obat, ditemenin beli makan, sampai dia pun nyuapin saya makan sambil tiduran gitu loh, kayak saking pedulinya gitu. Itu bener-bener sahabat saya yang paling peduli. So, saya memang nyaman banget gitu, bahkan saya bukan nganggap sahabat lagi, tapi lebih nganggap kayak keluarga sih kalau menurut saya gitu, karena emang saking pedulinya beliau, saking pedulinya dia tuh kayak ini mah udah kayak bukan teman atau sahabat lagi, dia udah nggak bisa disebut sahabat sih, kayak keluarga, malah kayak udah ngelebihin. Jadinya saya anggap itu kayak keluarga saya sendiri, bukan atau kakak atau adik entahlah, tapi saya benar-benar nganggap dia keluarga saya. Nah terus jadi ya memang saking dekatnya ya, kami tiap pulang sekolah tuh kayak selalu jalan kemana aja kita berdua, terus benar-benar jalan ke sana ke sini, muter-muter, bahkan naik kereta nggak ada tujuan pun kami tetap jalan gitu, kayak jalan-jalan gabut naik kereta ke sana kemari, ke Bogor, ke kota tua gitu, cuma buat bolak-balik doang gitu saking gabutnya. Terus ya udah gitu, saya sama dia pun kayak nempel mulu, kayak sampai dibilang, ih kalian berdua nih kayak apaan tahu udah nempel mulu, kayak ada lemnya bagaimana gitu. Terus juga pernah sampai dibilang saking kita sering berdua sampai dibilang kayak mirip gitu, kayak adik kakak, kayak dibilang kalian adik kakak ya, kok mirip banget sih gitu kan. Tapi semenjak saya memasuki SMK ini, kami jadi kayak jarang berinteraksi karena memang dia pindah rumah ke Bekasi. Padahal awalnya kita udah kayak janji gitu loh, kayak buat nanti kalau misalkan kita udah SMK kalau bisa satu sekolah gitu. Tapi ternyata dia malah lebih milih SMA dan saya milih SMK, jadi kita udah beda tujuan gitu. Dan dia pun SMA-nya jauh di daerah Bekasi gitu, jadi udah jarang ketemuan, udah jarang berinteraksi. Dia pun kalau saya lihat udah punya teman baru dan saya pun juga udah punya teman baru, jadi kita udah kayak sama-sama hidup masing-masing lah, udah bukan yang kayak dulu lagi. Jujur kalau dibilang kangen sih kangen banget ya, kangen momen-momen yang dulu gitu, kangen momen-momen pas lagi jalan, momen lagi bercanda, lagi kesana kesini gitu. Lagi momen ketika saya lagi sakit, itu yang perhatiannya yang benar-benar saya kangenin. Lanjut ketika saya masuk SMK itu, saya juga punya lagi temen, itu namanya Andin. Kami kenal waktu itu awalnya dari vaksin. Jadi waktu itu ada vaksin massal, kayak vaksin bareng gitu yang warga, pokoknya sekolah lah, vaksin kayak sekolah, warga, semuanya lah disatuin gitu. Nah
kebetulan pas itu saya janjian sama dia berdua di GOR TNI, GOR Kodam, atau saya lupa namanya, di GOR gitu. Itu pas saya awal ketemu dia tuh kita memang udah sefrekuensi gitu loh, kayak udah nyaman aja gitu, sama kayak saya kenal sama Tika waktu SD dulu gitu, bener-bener udah sefrekuensi, bercandanya, cara ngomongnya, ininya, itunya bener-bener udah sefrekuensi banget. Dan kami pun kayak janjian gitu buat nanti kalau misalkan kita udah masuk itu kan pas itu masih tatap muka belajar karena lagi COVID kan, kita janjian kayak nanti kalau misalkan udah tatap muka kita duduknya berdua aja ya gitu, kita duduk berdua gitu. Dan akhirnya pun ya udah kita duduk berdua sampai kelas 12 sekarang gitu kan. Nah ya saya sama dia memang lumayan dekat juga gitu, saling care, saling jalan-jalan dulu, sama kayak Jara itu yang kelas 8 sampai kami pun sekelompok selalu berdua, apa-apa berdua, benar-benar semuanya berdua. Sampai PKL pun kami juga sekelompok berdua gitu. Dan oh ya, ada masanya juga PKL nih benar-benar, saya punya cerita PKL nih emang benar-benar masa-masa yang paling apa ya, sangat beda sama kehidupan sekolah, kayak dari kedisiplinan waktu, dari kerjaan, tugas-tugas, itu benar-benar sangat sulit sekali gitu ya, karena memang culture shock banget dari sekolah gitu lah. Jadi kayak yang kalau sekolah kan kalau misalkan kita telat tuh ya paling dikasih poin atau dikasih hukuman nyapu atau ngepel. Nah kalau di PKL ini kalau misalkan kita telat ya kita bakal dikasih sanksi, terus dikasih ancaman bakal dikeluarin dari situ. Itu baru sekali udah dikasih ancaman kayak gitu, kayak semacam SP lah tapi bukan SP gitu kan. Terus tugas-tugasnya pun juga super duper banyak banget, kayak pas itu tuh bahkan ngasih tugas pas di luar jam kerja gitu. Kayak pas itu saya lagi liburan gitu kan, hari Minggu lagi jalan sama teman-teman lagi ngumpul, tiba-tiba ditelepon gitu kayak Fatima kamu bisa lihat WA sebentar gak gitu. Akhirnya saya buka HP, saya lihat WA dan ternyata saya dikasih kerjaan buat tolong ya kamu ngedesain ini buat hari ini bla 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 gitu. Terus saya langsung ini dong nggak terima, karena kan ini ya waktunya saya gitu, bukan waktunya bekerja gitu. Jadi saya coba ngechat kayak Bu mohon maaf gitu, saya tidak bisa mengerjakan karena saya sedang kumpul gitu, saya sedang di luar. Terus beliau membalas kan bisa dikerjakan sore atau malam gitu, tolong ya Pak. Itu saya kayak langsung udah nggak mood duluan buat ngumpul, jadi saya lebih milih kayak ya udahlah cari warnet. Itu saya bener-bener lagi di luar, saya cari warnet buat ngerjain itu doang. Karena saya ngerjain sampai selesai. Setelah dikerjain pun setelah selesai ternyata itu desain saya sama sekali nggak dipakai, itu lebih dipakai desain orang lain gitu. Kan sangat menguji kesabaran gitu. Emang harus kuat mental sih dunia kerja itu. Dan sekarang saya sudah naik ke kelas 12. Sudah banyak ujian-ujian yang mau mendatang, ujian yang akan mendatang gitu. Jadi ya saya belum punya banyak cerita tentang di kelas 12 ini. Jadi terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.